Pernahkah kamu membayangkan bahwa satu scan QR Code kita bisa mengusik raksasa-raksasa keuangan dunia? Apa jadinya kalau sistem pembayaran lokal bikin Amerika merasa tidak nyaman? Bukan karena senjata, tapi karena kita mulai mandiri secara digital. Inilah kisah tentang Kris dan GPN, dua inovasi Indonesia yang diam-diam bikin negara adidaya ketar-ketir. Sobat cerdas, ini bukan teori konspirasi, ini tentang siapa yang pegang kendali atas uangmu. Tonton video ini sampai akhir karena kita akan bongkar kenapa Amerika mulai gerah dengan langkah Indonesia. Klik like sekarang juga supaya makin banyak yang sadar akan pentingnya kedaulatan digital finansial. GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional adalah sistem yang menyatukan seluruh transaksi domestik di Indonesia. KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar adalah standar kode QR tunggal untuk semua pembayaran digital. Artinya apa? Satu kode bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran tanpa perlu pihak asing. Ini membuat transaksi antar bank dan dompet digital jadi lebih mudah, efisien, dan 100% dikelola oleh bangsa sendiri. Dan justru inilah yang bikin beberapa negara, terutama Amerika, mulai curiga dan gelisah. Amerika terbiasa melihat negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada sistem mereka, Visa, Mastercard, PayPal. Tapi GPN dan KRIS memotong ketergantungan itu. Sekarang kita bisa melakukan transaksi digital tanpa perlu melewati jaringan luar negeri. Itu artinya apa? Mereka kehilangan data, kehilangan kontrol, kehilangan potensi profit miliaran dolar. Inilah kenapa secara diam-diam tekanan terhadap sistem lokal mulai terjadi, baik melalui regulasi, pengaruh lembaga, maupun opini publik digital. Bukan cuma soal efisiensi, ini soal data. Setiap kali kita pakai Visa atau Mastercard, data transaksi mengalir ke luar negeri. Tapi dengan GPN dan KRIS, data transaksi kita aman di dalam negeri. Itu penting karena data transaksi adalah emas baru di era digital. Mereka bisa tahu pola konsumsi, kekuatan ekonomi, bahkan preferensi politik suatu negara hanya dari transaksi digital. Ketika Indonesia menutup celah itu, pihak luar merasa kehilangan kacamata mereka. Dan tentu saja, mereka mulai melawan secara halus. Beberapa waktu lalu, ada sinyal kuat bahwa penggunaan KRIS mulai diremehkan. Ada pihak yang menyebut sistem ini belum siap, terlalu lokal, bahkan tidak kompetitif. Tapi apakah ini kritik murni atau ada agenda terselubung? Sobat cerdas, kita harus jujur, ada kekuatan besar yang tidak suka Indonesia mandiri secara sistem keuangan. Dan mereka akan pakai semua cara, dari media, opini netizen, sampai kampanye lembaga internasional untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem lokal kita sendiri. Perlu digarisbawahi, ini bukan tentang membenci teknologi asing, tapi soal kita punya pilihan untuk tidak bergabung. Bayangkan, jika 90% transaksi kita bergantung pada sistem luar, lalu tiba-tiba akses itu diblokir, kita lumpuh. GPN dan KRIS adalah benteng pertahanan digital kita. Jika kita tak jaga, bukan hanya uang yang bisa dikendalikan pihak luar, tapi masa depan kita juga. Sobat cerdas, disinilah pentingnya kita mendukung teknologi buatan sendiri. Kini kamu tahu sobat cerdas, kenapa negara besar seperti Amerika bisa panik hanya karena kita pakai KRIS dan GPN. Karena di dunia modern, kemandirian teknologi sama dengan kekuatan negara. Apakah kamu sudah rutin menggunakan KRIS? Dan bagaimana pendapatmu tentang kedaulatan finansial digital? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di channel Orang Cerdas setiap argumen, setiap analisa, dan setiap pikiran kritis dari sobat cerdas seperti kamu adalah bahan bakar untuk diskusi yang bermutu. Karena ingat, orang biasa mungkin cuma menonton, tapi sobat cerdas berani berpikir dan bersuara. Sampai jumpa di video selanjutnya.